Temuan 2, konsep akuntansi keuangan dan manajemen keuangan dalam perspektif mikro, makro, dan internasional. Slide 1. Konsep ini ya sebenarnya terkait dengan teori, tetapi agar lebih menarik, saya coba kaitkan dengan penelitian. Bagi mahasiswa tentu akan menulis tugas akhir. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan coba belajar tentang beberapa artikel yang dapat digunakan dalam penelitian keuangan, baik mikro, makro, maupun internasional. Slide 2. Ini adalah tugas ketika saya kuliah dulu. Dosen saya meminta untuk melakukan review sebuah artikel, dan kali ini saya akan mengajarkan kalian beberapa konsep sederhana dari penelitian. Kebetulan artikel yang saya review waktu itu adalah Macroeconomic Factors that Influence Exchange Rate Fluctuation in Asian Countries. Sebelum kalian mulai presentasi, ucapkan terima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk bisa seminar atau sidang. Slide 3. Pada proposal yang akan dikerjakan nanti, selalu didahului oleh latar belakang masalah penelitian. Istilahnya, ini adalah barang wajib ketika menulis proposal. Latar belakang itu terdiri dari apa, kenapa, dan bagaimana. Apa yang menjadi fenomena? Fenomena itu sederhananya adalah antara harapan dan kenyataan yang berbeda. Kita berharap kinerja perusahaan bagus dalam situasi apapun, tetapi kenyataannya malah anjlok. Terdapat fakta data anjlok itu, lalu cantumkan dalam proposal, baik dalam bentuk narasi, gambar grafik, tabel, atau model visualisasi data lainnya. Dalam artikel yang saya review ini, ada fenomenanya adalah tentang nilai tukar yang sangat penting untuk konversi mata uang dan dampaknya terhadap efek ekonomi negara. Fluktuasi mata uang asing ini bisa bahaya jika tidak dikontrol dengan baik. Kira-kira, kenapa fenomena itu bisa muncul? Jika itu masih bisa dibuktikan dengan data pendukung, masih boleh. Ataupun menggunakan judgement dari peneliti juga boleh. Lalu bagaimana cara mengatasi fenomena tersebut? Itulah yang akan menjadi tugas peneliti untuk menyelesaikannya sehingga ada tujuan penelitian, manfaat penelitian, motivasi penelitian, dan lainnya. Untuk manfaat penelitian ada dua, yaitu manfaat akademis dan manfaat praktisi. Jangan hanya sekedar copy-paste dari skripsi sebelumnya untuk manfaat penelitian, karena bisa saja tidak sinkron. Gunakan pemikiran pribadi, karena tulisan terbaik adalah hasil karya sendiri tanpa copy-paste karya orang lain. Slide 4. Setelah kalian menjelaskan fenomena, jelaskan secara singkat tentang landasan teori yang kalian gunakan. Jika ada grand teori, masukkan. Penelitian keuangan umumnya menggunakan asymmetric information atau AI. Ada juga teori-teori lainnya yang bisa digunakan. Cara yang paling tepat adalah cek referensi artikel jurnal yang Anda gunakan. Umumnya jika variabel sama, maka landasan teori juga akan sama. Jangan sembarang masuk teori tanpa mengetahui jalan cerita dari variabel Anda. Dalam artikel yang direview ini, teori utamanya tentang beberapa jenis sistem nilai tukar. Slide 5. Jelaskan tentang research gap dari penelitian Anda. Cara merekap research gap sudah diberikan penjelasan dari video yang pernah di-share. Untuk sederhana kita buat begini saja. Lihat penelitian menggunakan variabel tingkat inflasi. Dilakukan oleh Mirchandani 2013, hasilnya negatif signifikan. Oleh Abdo 2016, hasilnya negatif dan tidak signifikan. Oleh Parvin 2012, hasilnya positif dan signifikan.
Inilah yang namanya perbedaan hasil penelitian. Ada yang positif, ada yang negatif, ada yang signifikan, dan ada yang tidak signifikan. Variabel lainnya juga rekap seperti ini. Yang penting setiap variabel ada jurnal peneliti terdahulunya. Slide 6. Kemudian jelaskan hipotesis yang diajukan. Dari artikel yang direview ini ada 3 hipotesis. Cara menyampaikan hipotesis ini bisa melalui narasi atau gambar. Umumnya pembimbing atau penguji lebih suka menggunakan gambar. Pilih salah satu saja. Slide 7. Jelaskan jenis data, waktu periode penelitian, dan teknik analisis yang digunakan. Jelaskan juga populasi, sampel, kriteria sampel, dan komponen penyusun metodologi di tugas akhir Anda. Buat seringkas mungkin ya. Slide 8. Tunjukkan persamaan jika menggunakan analisis regresi linear. Jangan lupa operasionalisasi variabelnya. Untuk menjelaskan metodologi penelitian pada slide 7 dan 8, silakan gunakan kreativitas Anda dan buat menarik tapi ringkas, padat, dan jelas, sehingga orang yang mendengar presentasi Anda tidak perlu bertanya ulang. Slide 9. Untuk hasil pengujian umumnya disajikan tabel statistik deskriptif terlebih dahulu. Jika ada uji korelasi, uji pendahuluan, uji asumsi klasik, dan lainnya, silakan diatur sebagus mungkin. Slide 10. Slide yang paling penting jika menggunakan analisis regresi. Usahakan semua komponen dari hasil analisis bisa muat dalam satu tabel agar terlihat lebih ringkas. Sertai juga dengan persamaan regresi jika ada, karena pet analisis dan SEM tidak ada persamaannya. Jelaskan mana yang hasilnya positif atau negatif, mana yang signifikan, mana yang tidak, mana hipotesis diterima atau ditolak. Pada bagian ini juga jelaskan bagian pembahasan yang ada pada tulisan akhir kalian. Slide 11. Jelaskan kesimpulan dari analisis, berikan rekomendasi juga. Jika ada keterbatasan penelitian, boleh juga dimasukkan. Slide 12. Jangan lupa ucapkan terima kasih pada pembimbing dan penguji kalian karena telah memberikan kesempatan untuk bisa mengikuti seminar atau sidang. Lihat, untuk slide yang benar-benar ada isi, dimulai dari slide 3 sampai 11, artinya hanya ada 9 slide, tapi informasinya sudah sangat jelas. Presentasi ini umumnya hanya 10-15 menit, jadi jangan banyak-banyak slide, jangan bertele-tele. Karena jika sudah 5 menit, tapi masih bahas fenomena, penguji pasti minta dipercepat ke bagian hasil saja. Buka artikel tentang exchange rate. Ini adalah artikel yang dulu saya review. Ini terkait dengan ekonomi makro dan keuangan internasional. Variabel akuntansi makro ataupun faktor eksternal ini boleh dijadikan variabel pada tugas akhir Anda juga. Kemudian buka artikel tentang nilai perusahaan. Ini artikel yang dipublikasikan oleh teman saya. Konsep secara keseluruhan sama. Ini merupakan analisis jalur. Kita coba lihat gambar 1. Variabel CSR itu disebut intervening atau mediasi. Kebetulan CSR ini adalah variabel akuntansi terkait dengan sustainability. ISO 26000 juga bagus untuk dibahas. ROA, CR, DER, dan nilai perusahaan bisa digunakan baik di akuntansi maupun manajemen keuangan. Secara keseluruhan masih oke ya. Kemudian buka artikel tentang web-based assessment. Ini artikel yang saya tulis bersama beberapa teman. Ide dari penelitian ini adalah mendapatkan data dengan mudah dan cepat,
berdasarkan pada informasi yang tersedia di website perusahaan. Dan datanya cross-section. Apa itu data cross-section? Adalah data pada satu periode yang sama. Lebih jelasnya buka kembali catatan semester lalu di mata kuliah metodologi penelitian. Lihat paragraf 5 pada pendahuluan. Ada akronim MABAR. Bukan makan bareng, bukan main bareng, melainkan Market Based Accounting Research. Pada dasarnya yang mengambil topik data keuangan di pasar modal disebut MABAR karena menggunakan informasi akuntansi dari laporan keuangan. Lihat pada gambar 1. Variabel market leadership itu disebut variabel pemasaran. Environmental sustainability disclosure adalah variabel akuntansi lingkungan. CSR disclosure adalah variabel akuntansi keberlanjutan. Asymmetric information atau AI selain umumnya jadi teori, bisa juga diukur dengan rumus. Dan managerial ownership termasuk variabel akuntansi tata kelola. Untuk harga saham bisa global ya klasifikasinya. Mungkin ada yang berniat replikasi penelitian ini dapat menambahkan variabel reputasi perusahaan. Kemudian lihat tabel 3. Itu adalah salah satu cara untuk meringkas informasi dari pengolahan data di SPSS. Silakan atur data penyajian tabel di tugas akhir kalian. Yang penting mudah dipahami. Penelitian ini termasuk dalam konsep mikro. Kemudian buka artikel tentang spec events. Spec itu sendiri merupakan akronim dari sosial, politik, ekonomik, culture, and teknologi. Penelitian ini menggunakan metode event study, uji reaksi pasar modal, uji hipotesis informasi, ataupun istilah lainnya yang maksud dan tujuannya sama. Kejadian sosial, politik, ekonomi, budaya, teknologi, dan kejadian lainnya dapat saja mempengaruhi pasar modal. Maka itu perlu untuk diuji lebih lanjut. Artikel ini saya tulis berdasarkan arahan langsung dari Profesor Teddy Chandra. Berkat bimbingan, arahan, dan motivasi beliaulah artikel ini bisa selesai dan terbit di jurnal internasional bereputasi. Fenomena yang diangkat adalah kejadian tax amnesty yang sempat fenomenal bagi kalangan pebisnis di Indonesia. Tidak terkecuali perusahaan konglomerat di LQ45. Langsung lompat ke gambar 1. Itu sangat penting. Anda harus menetapkan periode jendela dan periode estimasi agar data yang diuji nanti tidak bias. Di sini menggunakan 3 hari sebelum dan sesudah kejadian. Penelitian lain ada yang menggunakan 5 hari, 10 hari, 15 hari, 30 hari, 60 hari, dan lainnya. Tetapi disarankan ambil 3 atau 5 hari. Karena kita tidak mau kejadian ini bersimpangan dengan kejadian lainnya yang terjadi baik nasional maupun internasional. Pada kasus penelitian ini sempat bersimpangan dengan kejadian Brexit. Halaman 367 paragraf 3. Kemudian lihat estimasi periodenya. Umumnya 1 tahun yang digunakan. Untuk rumus silakan dilihat saja, karena di mata kuliah statistik sudah diajarkan. Tabel 1 menyajikan hasil uji hipotesis 1.
Tabel 2 untuk uji hipotesis 2. Dan tabel 3 untuk uji hipotesis 3. Di nama tabel tertulis 4. Saya tipe waktu itu karena ada beberapa tabel yang sempat dihapus, tapi nama tabelnya lupa edit. Penelitian ini termasuk konsep mikro, makro, dan internasional. Karena ini berbahasa Inggris, kebetulan sudah saya siapkan versi terjemahannya. Semoga dapat membantu. Secara umum, model penelitian keuangan yang sering digunakan sudah dijelaskan. Dan saya yakin kalau kalian bisa membuat yang lebih baik. Semangat kerjakan tugas akhirnya ya.